Kali ini kita akan membahas tentang beberapa rantai Markov khusus ya. Nanti kita akan lihat rantai Markov khususnya apa gitu ya. Nah, tapi intinya dari pertemuan kali ini kita akan menghitung ya, kita akan menghitung peluang terjadinya suatu kejadian gitu ya dalam jangka panjang ya, dalam jangka panjang. Nanti kita lihat peluang suatu kejadian itu terjadi dalam jangka panjang kita sebut dengan apa gitu ya. Oke. Okay? Nah, tapi sebenarnya sebelumnya kita menghitung peluang yang dilambangkan dengan U atau peluang yang dinotasikan dengan U itu adalah peluang jangka panjang juga ya. Oke. Okay? Jadi pada dasarnya ya kita itu tentu akan berhadapan dengan berapa peluang sembuh, berapa peluang meninggal, berapa peluang dia akan tetap sakit terus gitu ya, berapa peluang hujan gitu ya. Nah, jadi uh, kita akan selalu berhadapan dengan pertanyaan peluang peluang yang fix gitu, nggak harus dalam satu langkah, nggak harus dalam dua langkah gitu ya. Oke. Okay? Nah, peluang itu kita sebut dengan peluang jangka panjang. Kita lihat nanti ya. Oke. Okay? Nah, jadi sebelumnya mungkin kita akan lihat dulu yang pertama adalah bagaimana kalau misalkan untuk dua keadaan ya, untuk dua keadaan. Terus nanti ada definisi rantai Markov untuk variabel acak independen ya. Kalau misalkan jadi kalau variabel acak independen itu misalkan kita punya, sorry ya, kita punya seperti ini ya. Nah di sini ada beberapa kejadian. Nah terus di sini juga ini adalah periode satu misalkan ya. Di sini ada beberapa kejadian, ini periode dua, beberapa kejadian, ini ada periode tiga gitu ya. Nah antara satu periode ini misalkan kita lambangkan dengan X1, yang ini adalah X2, yang mana periode kejadian di sini dan periode kejadian di sini saling bebas. Gitu ya, saling bebas. Oke. Okay? Nah, ini ya sering ya kita temukan ya. Kalau misalkan jalan rusak di sepanjang jalan tol misalkan ya. Oke, okay? Kan jalan rusak di kilometer 20 itu tidak dipengaruhi oleh jalan rusak di kilometer 19 gitu ya. Nah, bagaimana kalau seperti itu gitu ya? Kita akan lihat nanti ya. Oke, okay? Di sini berbagai definisi rantai Markov untuk variabel acak independen ya. Variabel acak independen pun nanti ada tiga hal ya yang biasa kita hadapi gitu ya. Nah, terus ada pergerakan acak atau kita sebut dengan random walks. Mungkin kedepannya kita akan sebut dengan random walks ya. Oke. Okay. Random walk ada beberapa dimensi, tapi untuk yang ini adalah random walk satu dimensi. Jadi dia ya kita lihat nanti apa itu random walk satu dimensi ya. Dan yang selanjutnya ada sukses run. Oke. Okay. Sukses run itu berarti dia kalau sukses dia masih terus berlanjut. Kalau dia nggak sukses nggak berlanjut. Ya, seperti itu. Kita lihat juga nanti. Oke. Okay. Pertama, kita akan lihat dulu dari rantai Markov dua keadaan. Ya. Dua keadaan berarti keadaannya adalah 0 dan 1. Misalkan kita punya seperti ini ya. Kalau misalkan transisi satu langkah ya, ini masih satu langkah ya. Transisi satu langkah dari 0 ke 1, peluangnya adalah A, ya. Maka dari 0 ke 0 adalah satu min A. Ini jelas karena baris ini harus sama dengan satu. Oke. Okay. Kalau peluang berubah dari atau transisi dari satu ke 0 adalah B, oke. Okay. Maka satu tetap satu adalah satu min B karena yang kita hadapi hanya dua keadaan. Oke, okay. Jelas ya? Oke. Okay. Nah, di sini dengan A dan B di antara 0 dan 1 pastilah. Oke. Okay. Terus
adalah matriks transisi untuk rantai Markov dua keadaan. Oke. Jika A sama dengan satu min B. Jadi kalau misalkan satu min B sama dengan A, ya kan? Ya, maka kita akan dapatkan kalau misalkan A-nya sama dengan satu min B, maka kita akan dapatkan di sini matriks peluang transisinya 01, 01, di sini A, di sini min B-nya sama dengan satu min B-nya sama dengan A juga, oke. Okay? Nah, terus kalau misalkan di sini ya di sininya satu min A, maka di sini pun akan jadi satu min A. Jadi satu min A sama dengan satu min A sama dengan B. Berarti di sini kalau misalkan A-nya satu min B, maka di sini matriks peluang transisinya jadi BA BA seperti ini. Oke, okay? Jelas? Oke, okay? Nah jadi di sini kalau misalkan ini A adalah satu min B, maka satu min A pun akan sama dengan B, ya kan? Ya, jelas ini. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita punya matriks peluang transisi seperti ini, lihat tanda-tandanya bahwa setiap barisnya nilainya sama. Kalau setiap barisnya nilainya sama, berarti kita sebut independent dan identically distributed. Identically distributed maksudnya gimana? Kalau misalkan di sini 0,7, di sini 0, sisanya 0,3 gitu ya. Oke. Di sini pun berarti 0,7 dan 0,3 kan? Ya kan? Maka distribusinya ya akan seperti ini juga gitu. Sama persis gitu kan? Ya kan? Ya. Ininya distribusi apa peluangnya. Jadi disebutnya identically apa? Distributed. Oke, jelas kenapa identically distributed? Jelas ya. Sekarang independent. Apa maksudnya independent? Berarti mau dari 0 ke, mau dari 1 ke, peluang menuju nolnya sama, yaitu B. Mau dari 0 ke, mau dari 1 ke, peluang menuju nolnya B. Atau 0,7 kalau dari contoh. Gitu ya. Oke. Dari sorry. Mau mulai dari 0 ke, mau mulai dari 1 ke, peluang untuk mendapatkan satunya adalah 0,3 atau A. A. Jelas? Jadi di sini mulainya dari 0 ke, mulainya dari 1 ke, tetap aja sama peluangnya, betul nggak? Oke. Berarti di situ kalau sama aja peluangnya, berarti antara 0 dan kejadian di 0 dan kejadian dimulai di 1 itu saling independen. Jelas? Ya. Oke. Seperti itu. Nah, biasanya kalau udah saling independen seperti ini, kalau misalkan kita pangkatkan sampai pangkat berapapun, si matrik peluang transisinya nggak akan berubah-berubah, tetap aja segitu. Ya, oke. Seperti itu. Jadi di sini kondisi di mana si A itu tidak lagi, si posisi awal itu tidak lagi bergantung terhadap posisi awal yang lain. Ya, posisi awal di 0 itu tidak bergantung dengan posisi awal di 1. Jadi tetap aja akan seperti itu. Ya. Jadi ini disebutnya independent dan tadi distribusinya sama, maka disebut identically distributed. Jelas? Oke. Nah, jadi nanti kita akan lihat properti atau sifat-sifat dari matrik-matrik peluang transisi yang independen. Nanti kita akan lihat seperti ini. Ya, oke. Kalau ini untuk 2x2, nanti kita lihat untuk ukuran yang lebih besar ya. Oke. Sekarang kalau misalkan ketika A ini tidak sama dengan satu min B, berarti berbeda nih A dengan satu min B ya. Maka densitas peluang Xn ini akan bervariasi tergantung pada nilai Xn min 1 pada langkah sebelumnya. Atau Xn min 1 T pada langkah sebelumnya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan beda antara, kalau A-nya tidak sama dengan satu min B, yaitu berarti tidak independen. Itu berarti dependent. Ya. Oke. Nah, kita akan lihat ya dari sini kita sebenarnya bisa sederhanakan ya. Di sini ya peluang transisi n langkah, jadi
yang kita akan cari itu adalah peluang transisi N langkah. Kalian udah belajar kan kemarin 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah gitu kan? Ya kan? Ya. Nah, bagaimana kalau kita punya matriks 2 kali 2, misal, ya? Nah, rumusnya untuk peluang transisi N langkah, ya. Oke. Ya, kalian sebenarnya Pak kalau misalkan mau N-nya 40 ya kita kalikan aja 40 kali gitu. Ya boleh aja gitu ya. Oke. Tapi kalau misalkan kita punya rumus bakunya ya kita akan lebih simpel nanti untuk N berapa aja kita tinggal masukkan N-nya kan? Ya kan? Ya. N-nya 40 di sini kita masukkan di sini pangkat 40 gitu kan? Ya. N-nya 4 di sini kita masukkan di sini pangkat N-nya 4 yang lainnya sama aja gitu kan? Ya, oke. Nah, kita ketahui seperti ini. Ini adalah, jadi ini kita ketahui dulu bahwa P pangkat N rumusnya adalah 1/A plus B gitu kan. Ya. Terus di sini dikali dengan matriks yang tadi, matriks yang saling bebas tadi, ya, adalah BA BA, oke, ya, ditambah dengan 1 dikurangi dengan A dikurangi dengan B pangkat N, ya, dibagi dengan A plus B, oke. Ini adalah matriks kayak matriks apa teh? Adjoin ya, adjoin matriks. Yang diagonal utamanya dibalik, terus yang diagonal ke sininya jadi minus. Kita punya ini adalah matriks A dan ini adalah misalkan matriks B, gitu ya. Kita akan buktikan, kita akan lihat bahwa P pangkat N ini memang rumusnya seperti ini, gitu ceritanya ya. Oke, kita akan lihat bahwa rumus P pangkat N ini seperti ini. Nah, jadi misalkan kalau ini adalah matriks A dan kalau ini adalah matriks B, gitu ya. Oke, kalau BA ini adalah matriks A, ya, dan A minus B ini adalah matriks B, oke, maka kita akan miliki ya tentu ini di sini ada A plus B gitu, di sini juga ada A plus B kan, ya kan, ya. Kalau seperti ini berarti ini 1/A plus B-nya bisa dikeluarkan kan, ya, jelas. Ini jadi inverse. Jadi inverse ini artinya adalah 1/A plus B, jelas ya. Oke. Nah, terus di sini ada A-nya, di sini ada A-nya, berarti A-nya di sini gitu kan ya. Oke. Ditambah dengan di sini masih ada sisa 1 minus A minus B pangkat N gitu kan. Ya, oke. Berarti di sini adalah 1 minus A minus B pangkat N dikali B. Jelas sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan P pangkat 2, ya, P pangkat 2 berarti di sini kita punya, sorry, bukan P pangkat 2. P, oke, P pangkat 2 berarti di sini kita punya AP gitu. Misalkan kita pangkat 1 ya. Kalau pangkat 1 di sini P sama dengan A ditambah B minus 1 matriks A ditambah dengan 1 minus A minus B pangkat 1 jadi nggak ada, di sini pangkat kali matriks B gitu kan, ya. Kalau pangkat 2 di sini P pangkat 2 berarti si masing-masing matriks ini harus dikali P kan, ya kan, jadi ini akan sama dengan A tambah B min 1 AP gitu kan, ya, ini matriks dua-duanya ditambah dengan 1 1 minus A dikurangi B, di sini BP. Nah, gitu kan? Oke. Nah, sekarang kita akan lihat AP ini. Ya. AP ini adalah ini tentu ini matriks A dikali dengan matriks P tadi kan? Ya, matriks peluang transisi. Ternyata setelah dikalikan ini tetap aja dapatnya adalah matriks A. Oke. Tetap aja matriks A. Berarti di sini kalau P pangkat 2 itu sama dengan A plus B pangkat min 1, tetap aja di sininya A, gitu kan? Ya, oke. Ditambah dengan, sekarang BP nih, BP dulu ya. Ini B, dan ini adalah P, gitu kan? Ya kan? Kita kalikan, biasa ini kali ini, tambah ini kali ini, gitu kan? Oke. Dapatnya adalah A dikurangi dengan A kuadrat dikurangi dengan AB. Oke. Nah, terus
yang ini dikali dengan yang ini, gitu kan? Dapatnya adalah A kuadrat dikurangi dengan A plus AB. Dan seterusnya. Oke, coba aja di rumah nanti dikalikan. Ya, dapatnya seperti ini. Oke. Setelah dapat seperti ini akan sama dengan 1 minus A minus B dikali dengan B. Oke, berarti di sini yang pertama ini ada 1 minus A minus B-nya, terus ada 1 minus A minus B-nya kan? Ya kan? Jadi kali kan? Ya kan? Jadi kalau misalkan ada 2 dan dikalikan, jadi 1 minus A minus B pangkat 2B. Gitu kan? Seperti itu ya. Oke. Oh, jadi berlaku nih untuk yang 2 kuadrat di sininya pangkat 2 dan rumusnya kayak gini ya. Oke. Nah, terus kita kalikan lagi ini untuk yang pangkat 3 gitu ya. Kalikan lagi ininya dengan AP gitu kan? Ya. Nanti jadi A lagi kan? Ya. Terus untuk yang pangkat 3 kalikan lagi ininya apa B-nya jadi dengan BP gitu kan? Ya. Oke. Terus nanti dapatkan 1 minus A minus B dikali matriks B lagi kan? Oke. Nah, jadi di sini pangkat 3 B. Jelas? Oke. Nah, jadi di sini terbukti bahwa ini adalah rumus untuk ya, P pangkat N. Oke. Jadi ya kita masukkan P pangkat N di sini ya sehingga yang A-nya A kali P pangkat N akan tetap aja nanti hasilnya A gitu kan? Ya. Oke. Nah, terus nanti yang ini ya nanti 1 minus A minus B-nya itu akan sebanyak N kali gitu. Ya, sorry. Ya, N kali didapatkannya gitu ya. Jadi di sini N 1 minus A minus B pangkat N kali ini. Oke, jelas? Jelas? Lanjutkan? Lanjutkan ya. Oke. Nah, dari sini jadi kita dapatkan rumus untuk P pangkat N. P-nya berapa aja? Ya. Oke. Nah, apa istilahnya ya? Apa long run atau jangka panjang ya. Jadi untuk menghitung peluang suatu kejadian itu keadaan itu terjadi, peluang 0, peluang 1 gitu ya. Dan itu dia itu akan sampai setiap barisnya itu. Jadi ketika suatu matrik peluang transisi ya dikalikan sebanyak tahingga atau P pangkat tahingga, P pangkat tahingga atau N-nya menuju tahingga gitu ya. Oke. Dia itu akan menjadi akan menjadi matriks peluang transisi yang saling bebas. Oke, matriks peluang transisi yang saling bebas. Oke. Nah, jadi setiap barisnya nanti akan sama. Oke, kecuali ada hal-hal tertentu. Nanti kita akan lihat pertemuan yang akan datang atau 2 pertemuan yang akan datang setelah UTS berarti ya. Oke. Nah, jadi ada hal-hal yang justru nggak akan nyampe ke setiap barisnya sama gitu ya. Tapi untuk case tertentu itu setiap barisnya sama. Kita nanti akan namai untuk yang case tertentu setiap barisnya sama itu dengan matriks apa gitu ya. Oke, tapi itu nanti. Nah, sekarang berarti yang akan kita kejar untuk long run itu atau kelipatan setelah apa? Setelah eh, sebanyak tahingga kali gitu ya. Oke. Sebanyak tahingga kali ya, langkahnya sebanyak tahingga kali berarti langkahnya kan panjang gitu kan. Kalau tahingga kali ya. Oke. Jadi kita sebut long run gitu ya. Oke. Nah, ini kita akan limitkan n-nya menuju tahingga. Kalau kita limitkan n-nya menuju tahingga, berarti di sini n-nya pangkat tahingga kan? Oke. Pangkat tahingga. Nah, di sini kita lihat yang dipangkat tahingga kan ada 1 dikurangi A dikurangi B, gitu kan? Ya. Sekarang A-nya itu adalah positif, B-nya juga positif, gitu kan? Ya. Tapi dia tentu kurang A karena di sini adalah ada B kali A berarti ini oke, di sini harga mutlak 1 dikurangi A dikurangi B itu akan kurang dari 1. Nggak akan lebih dari 1. Oke? Nggak akan lebih dari 1. Maka di sini walaupun A-nya positif, B-nya positif, nanti 1 dikurangi ini akan
kurang dari 1. Oke. Nah, terus di sini A dan B juga ada di antara 0 dan 1. Ya, tentulah dan nilai peluang ya. Oke. Nah, di sini dan untuk N menuju tak hingga, maka kalau misalkan ini adalah 0, sekian, mau itu 0,9 ke, mau itu 0,9999 ke, ya kan? Kalau dikalikan sebanyak, dipangkatkan sebanyak tak hingga, maka dia akan mendekati, akan menuju 0. Jelas? Ya. Kalau 1 kan tetap aja dikalikan sebanyak tak hingga pun dia akan nilainya 1 gitu kan? Ya. Tapi kalau kurang dari 1, ya, kurang dari 1 misalkan 0,99 dikalikan sebanyak tak hingga dia akan menuju 0. Oke. Nah, kalau misalkan 0,5 tentu 0,5 kali 0,5 berarti 0,25 kan? Malah jadi lebih kecil kan? Dikali 0,5 lagi berarti 0, eh, berapa? 125. Lebih kecil lagi kan? Dikali 0,5 lagi, lebih kecil lagi. Kalau 0. Seperti itu ya. Selama dia berada di kurang dari 1, maka dia N menuju tahingganya atau pangkat menuju tahingganya akan menuju ke 0. Oke. Nah, karena di sini menuju ke 0, ya ini kan pakai limit nih. Kalian pernah kan ngitung limit kan? Ya, oke. Pakai limit nih. Jadi di sini ininya kita anggap 0, kalau 0 kali matrik apapun dia akan 0 gitu kan? Ya. Nilai 0, nilai skalar 0 dikalikan matrik apapun dia akan bernilai 0 juga kan? Matrik 0 gitu ya. Oke. Maka ini habis, nggak ada nih yang ininya, ya kan? Akan jadi nilainya 0 kan? A ditambah 0 ya akan tetap A kan? Oke. Sehingga kalau misalkan limit P pangkat N yang mana N-nya menuju tahingga, gitu kan? Ya, kita akan dapatkan matriks A dibagi dengan A plus B. Gitu kan? Ya, matriks A tadi adalah B, A, B, A. Itu matriks A ya. Ini pembaginya jadi karena dia skalar, skalar dikalikan dengan matriks, maka dia masuk ke setiap elemennya gitu kan? Ya, oke. Nah, jadi di sini adalah B dibagi A plus B, BA dibagi A plus B, dan seterusnya. Kita dapatkan seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan ini adalah apa? 0 itu adalah peluang ntar ada nggak di sini contohnya? Ah, ini aja lah. Ya, oke. Nah, ini contohnya. Misalkan XN menyatakan kualitas produk pada N langkah. Ya, kualitas produk pada N langkah. Untuk XN sama dengan 0 menyatakan bahwa produk baik. Oke. Dan XN sama dengan 1 adalah produk rusak. Berarti ini apa? Dari asalnya produknya baik, terus nanti setelah itu ya keluar produk selanjutnya kan? Ya. Produk kesatunya baik, maka produk keduanya baik, itu peluangnya adalah 0,99. Ngerti kan maksudnya kan? Ya. Produk keempatnya baik, maka produk kelimanya pun akan baik dengan peluang 0,99. Produk ketujuhnya baik dan produk kedelapannya rusak, itu akan didapatkan dengan peluang. Nah, okay. Ternyata produk ke-11-nya itu rusak, ya kan? Nah, tapi produk ke-12-nya itu baik, peluangnya 0,12. Oke, ngerti ya? Oke. Nah, produk ke-17 itu rusak dan produk ke-18 pun akan rusak. Peluangnya adalah 0,88. Jelas? Ini adalah nanti peluang transisinya seperti ini. Oke. Nah, kita akan hitung long run ya. Maka peluang produk rusak adalah, nah, kita kan yang hitung peluang produk rusak. Yang kita ketahui bahwa dalam satu langkah rusaknya berapa gitu kan ya. Oke. Tapi yang kita akan ingin ketahui adalah berapa peluang mesin ini mengeluarkan produk rusak gitu kan? Ya. Tidak, biasanya kalau misalkan sekarang rusak apa yang output pertama rusak, yang keduanya itu akan rusak, gak kayak gitu biasa yang dicari. Yang dicarinya berapa peluang mesin ini akan menghasilkan produk rusak gitu kan? Ya. Oke. Nah, tapi yang kita ketahui seperti ini. Oke. Nah, maka
dalam jangka panjang atau long run. Nah, untuk mendapatkan peluang marginalnya, ya, peluang akan menghasilkan produk rusak atau peluang akan menghasilkan produk baik, ya. Di sini ya kita bisa gunakan long run ini, ya. Ingat, produk rusak itu yang mana? Yang nol atau yang satu? Yang satu, yang ini, ya. Oke, ini dari rusak-rusak. Nah, berarti yang kita ingin cari itu adalah yang ini. Oke. Nah, ingat kalau misalkan dalam long run itu setiap kolomnya pasti sama, gitu kan? Setiap kolomnya sama kan? Ya. Jadi boleh yang ini mau dari nol ke, mau dari satu ke, berapa peluangnya bahwa mesin itu akan menghasilkan produk rusak. Itu kan yang kita kejar ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini adalah yang kita kejar adalah ini ya. Nilai dari kolom ini salah satunya mau yang atas ke atau mau yang bawah ke itu nilainya juga sama ya. Jadi di sini peluang produk rusak adalah A per A plus B. A-nya adalah yang ini 0,01 kan? Ya kan? Per A tambah B berarti 0,01 tambah 0,12 gitu kan? Oke. Didapatkan 0,077. Berarti si mesin itu, peluang mesin itu akan menghasilkan produk rusak adalah 0,077 atau dari 100 akan ada 7 produk yang rusak. 7,7 produk yang rusak ya, berarti 8. Jelas? Oke, jadi seperti itu ya. Nah, yang peluang produk baiknya tentu apa? Dia itu adalah B ya, B per A plus B. Yang mana B per A plus B ini adalah 1 dikurangi ini kan? Ya kan? Karena kan setiap barisan harus satu kan? Ya kan? Nah, jadi nanti didapatkan peluang menghasilkan produk baiknya adalah 0,923 lah. Ya, seperti itu. Oke, jelas? Sekarang definisi rantai Markov untuk variabel acak independen. Ingat, antar kejadian itu disebut independen di sini ini, ya. Di sini disebut independen jika ya, jika baris sorry, nilai antar kolomnya sama gitu ya untuk setiap baris atau setiap barisnya sama nilai-nilai. Oke, di sini disebut independen kalau misalkan dia itu BA BA gitu kan? Ya, oke. Jadi maksudnya independen itu mau dari satu ke, mau dari nol ke, peluang untuk menuju nolnya ada untuk menjadi nolnya adalah B, gitu kan? Ya, oke. Jadi di sini tanda-tanda bahwa suatu apa di sini tanda-tanda bahwa bentar di sini mana tadi yang independen? Nah, di sini ya variabel acak diskrit di sini antara yang pertama di sini kan 0, 1, 2 gitu kan? Ya, oke. 0, 1, 2. Tanda-tandanya mau mulainya dari 0 ke atau mulainya dari 1 ke atau mulainya dari 2 ke gitu kan? Ya. Untuk mencapai 0 itu peluangnya sama. Untuk mencapai 1 pun peluangnya sama, untuk mencapai 2 pun peluangnya sama. Terserah dia mau mulainya dari mana gitu kan? Ya, oke. Nah, jadi bentuk matriksnya seperti ini. Nah, jadi di sini A0 semua kolom pertama gitu kan? Kolom keduanya A1 semua, kolom ketiganya A2 semua dan seterusnya. Jelas? Oke. Nah, ini sebenarnya dari mana? Misalkan kita mempunyai si yang menyatakan variabel acak diskrit. Oke. Dengan probability misalkan yang tadi ya, kita punya apa? Di sini jalan tol misalkan, di sini kita punya kilometer pertama, di sini kilometer kedua, di sini kilometer ketiga gitu ya. Oke, di sini ada satu jalan rusak, di sini ada dua jalan rusak, di sini tidak ada jalan rusak gitu ya. Oke, nah si satu itu adalah yang ini ya, yang ini adalah si satu gitu ya. Oke, si satu itu adalah berapa banyak yang rusak di periode pertama gitu ya. Oke, itu adalah satu gitu ya. Si duanya yang ini misalnya. Oke, ini adalah si
2 gitu ya. Oke. Nah, terus si tiganya yang ini 0 nilainya. Oke. Di sini C-nya itu diskrit, berarti dia itu bisa 0, 1, 2 gitu kan? Ya. Nah, jadi di sini peluang C-nya sama dengan I, jadi peluang I di sini adalah banyaknya yang rusak, bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu kan? Ya. Oke, di sini I-nya sama dengan 0, 1 dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, itu akan sama dengan peluangnya akan sama dengan AI. Ya, yang mana AI itu tentu lebih besar sama dengan 0. Nah, ini namanya juga peluang, ya. Oke. Dan jumlah AI dari I-nya dari 0 sampai tak hingga itu akan sama dengan 1. Itu sama dengan definisi peluang yang kemarin, ya. Yang di PTP juga, ya. Oke. Definisi distribusi marginal. Kayak gini kan? Ya. Oke. Nilai distribusinya adalah lebih besar dari 0, lebih besar atau sama dengan 0, dan jumlah keseluruhannya adalah satu, sama seperti itu, ya. Nah, sekarang misalkan si satu, si 2 sampai dengan si N adalah observasi yang saling independen, ya. Oke. Jalan rusak di sini tidak dipengaruhi oleh jalan rusak sebelum, gitu ya. Oke. Gitu, seperti itu. Nah, kalau 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 antrian gimana Pak? Kalau antrian mah nggak bisa, nggak bisa saling independen gitu ya. Oke. Kalau banyaknya produk yang rusak nggak bisa juga ya. Oke. Karena pasti bergantung pada yang sebelumnya gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau seperti ini, misalkan jalan rusak atau terjadi kecelakaan gitu ya, atau apa kabel bawah laut yang rusak, gitu ya, itu bisa saling independen. Oke. Nah, jadi di sini sehingga rantai Markov dari urutan C1, C2 dan seterusnya adalah di sini proses XN, N-nya itu dari 0, 1, 2, oke. Kita definisikan dengan XN itu sama dengan CN, berarti ini adalah yang pertama itu adalah untuk C1 sama dengan X1 gitu kan ya. Oke. Jadi di sini X1, di sini X2 dan seterusnya. Oke. Dengan XN plus 1 independen dengan XN ya tentulah karena si kan tadi di sini adalah si N plus 1 antar si-nya kan independen kan? Ya. Antar si-nya kan saling bebas kan? Ya. Oke. Nah, jadi yang si N plus 1 pun ini saling bebas dengan si N. Benar nggak? Ya. Oke. Yang mana si N itu adalah XN dan ini adalah XN plus 1. Maka ini XN dan XN plus 1 pun akan saling bebas. Oke, maka kalau dia XN dan XN plus 1 itu saling bebas, matrik transisinya seperti ini. Oke, mau dimulai dari 0 ke, mau dimulai dari 1 ke, mau dimulai dari 2 ke, peluangnya sama untuk menuju 0, untuk menuju 1, untuk menuju 2. Ya, oke. Nah, mau di kilometer kilometer 2-nya ada yang rusak 3 ke, mau nggak ada yang rusak ke, mau di kilometer 3-nya ada 5 yang rusak ke, ya. Di kilometer 3-nya ini itu tidak dipengaruhi oleh ya di kilometer 2 sebelumnya. Jelas kan? Ya. Oke. Nah, sehingga bentuknya seperti ini, peluang transisinya adalah sama untuk setiap bah. Jelas? Oke. Maksudnya ke sana. Oke, selanjutnya maksima berurutan atau suksesif maksima. Jadi ada juga yang seperti ini. Ini masih tentang variabel acak independen juga, ya. Nilai maksimal parsial. Misalkan di sini ada si 1, tadi si 1 itu si itu representasi dari keadaan kan, ya. Kalau nilai maksimal di sini nilai maksimal apa? Bukan nilai maksimal peluangnya, tapi nilai maksimal banyaknya jalan yang rusak. Oke, jadi di sini misalkan kita punya si 1, si 2, si 3 gitu kan. Tadi tadi contohnya si 1 itu ada berapa tadi ya? Si 1 ada 1, si 2 ada 2, si 3 ada 0 gitu kan. Ya. Nah, di sini ada istilahnya itu adalah suksesif maksima. Ya. Di sini definisinya misalkan di sini apa ini theta ya. Oke. Theta n adalah nilai maksimum dari si 1, si 2 sampai si n. Oke. Jadi tadi kalau misalkan si satunya itu tadi ada berapa? 1 ya? Supaya beda ya.
di sini 2, misalkan di sini 3 ya. Oke, di sini 1 misalkan ya. Oke. Jadi misalkan si satunya ada 2, si si duanya ada yang rusaknya itu ada 3 dan di si tiganya yang rusak itu ada 1, misalkan seperti itu ya. Maka untuk teta Theta 1 mah tetap aja cuman si 1 aja ya. Oke, berarti theta 1 sama dengan 2. Theta 2 3. Theta 3 3 juga. Oke, berarti di sini kita lihat bahwa dia itu tidak mungkin kalau misalkan udah mendapatkan 1, tidak mungkin lari ke 2, benar? Sorry. Kalau sudah mendapatkan 3, di sini nggak mungkin pulang lagi ke 2, ya kan? Ya. Tapi kalau misalkan dia sudah mendapatkan 3, ya minimal 3 atau lebih kan? Oke, jelas? Nah, jadi minimal 3 atau lebih. Nah, jadi di sini kalau misalkan si theta n-nya ini adalah xn, ya, dan selanjutnya adalah xn per 1 itu adalah xn kan tadi udah yang maksimum ya. Oke, misalkan kita tambah lagi. Si 4-nya, si 4-nya itu adalah 5 misal. 5. Maka di sini theta 4-nya adalah berapa? 5. Oke. Nah, kalau ini adalah theta theta 3 itu adalah x3, berarti x3-nya sama dengan 3. Gitu kan? Ya. Nah, terus x4-nya berapa? X4-nya x3 plus 1 gitu kan? Itu maksud yang ini nih. Saya mau mencoba menjelaskan maksud yang ini ya. Oke. Adalah maksimum dari nilai x3 kan? Ya, nilai x3-nya berapa tadi? 3 ya. Terus dengan nilai si n plus 1. Si n plus 1 berarti si 4 kan? Ya. Si 4-nya berapa? 5. Maka di sini, ini komanya. 5 di sini ya. Oke. Maka di sini x4-nya sama dengan 5. Gitu maksudnya lah. Jelas ya? Ya. Jadi kita nggak usah lihat yang sebelum-sebelumnya lagi, lihat aja yang sebelum yang X3-nya gitu. Ya. Nah, sehingga matriks transisinya bentuknya seperti ini ya. Ingat di sini masih sama gitu ya. Masih independen berarti ya. Oke, setiap kolomnya sama. Nah, tapi di sini ceritanya ya, dia itu nggak mungkin kalau sudah dapat 2 nggak mungkin balik lagi ke 1 gitu kan? Ya. Kalau udah dapat 1 nggak mungkin balik lagi ke 0, tapi masih 1 mah tetap aja gitu kan ya. Jadi kalau misalkan di sini adalah 0 1 2 3, ini 0 1 2 3 misalkan ya. Oke. Di sini kalau 0 tetap ke 0 ada kan nilainya? Ada ya. 0 ke 1 A1, 0 ke 2 A2, 0 ke 3 A3 gitu kan? Ya. Oke. Nah, tetapi ketika dia udah dapat 1, gak mungkin kembali lagi ke 0 kan? Ya. Tapi mungkin dia itu masih tetap di 1. Selanjutnya ada A2, A3. Ya. Oke. Nah, terus dan seterusnya. Ketika 2 nggak mungkin lagi kembali lagi ke 0, maka dia itu A2 ya, langsung A3 dan seterusnya. Oke. Yang mana di sini setiap barisnya harus sama dengan 1 kan? Ya kan? Jadi jumlah yang ini sama juga dengan jumlah yang ini sama dengan 1. A2-nya udah ada, A3-nya udah ada, dan AA yang lainnya ada. Oke. Terus ini A1-nya di sini ya jadi kemana gitu ya. Oke. Jadi A1-nya sama dengan A besar 1 ini. Sama dengan A0 ditambah dengan A1. Jadi A0 ini, ya A0 itu yang ini ya. Oke. A. Jelas? Oke. Nah, sekarang yang ini. Kalau ketika kita lihat baris yang ini, A kecil A2-nya ini sama A1 sama A0-nya nggak ada gitu kan?
ya. Itu adalah penjumlahan untuk A2 ini. Berarti di sini A2 itu sama dengan A0 tambah A1 tambah A2. Oke, sehingga kita dapatkan AK itu sama dengan A0 tambah dan seterusnya sampai dengan A. Nah, yang mana K-nya itu dari 0 sampai 1. Jelas? Lanjutkan. Oke, satu lagi urusan dengan rantai Markov independen adalah ada yang disebut dengan jumlah parsial. Oke, kalau tadi berdasarkan nilai maksimumnya, oke, kalau sekarang jumlah, ya. Ini case-nya seperti ini, sama seperti tadi ya. Masih, misalkan kita jalan rusak juga, gitu ya. Oke, tadi kilometer pertama ada berapa yang rusaknya tadi? 2 ya? 2. Kilometer kedua yang rusaknya 3 tadi ya. Kilometer ke sampai 3 kilometer ini ada 1 gitu ya. Kilometer keempat ada 5 tadi ceritanya ya gitu ya. 4, 5 gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang disebut kita definisikan karena di sini parsial sum ya. Jadi kita akan menjumlahkan secara parsial. Misalkan di sini eh eta ya. Oke. Eta n gitu ya. Eta n itu sama dengan C1 tambah C2 sampai dengan Cn. Berarti kalau di sini, kalau dengan definisinya etanol itu sama dengan 0. Ya. Etanol itu ada di sini. Ya. Ini adalah eta 0 gitu ya. Di sini ya tentu di awal mah nggak ada jalan rusak di mana. Lebih awal itu mah kan ya. Oke. Nah, berarti eta satunya di sini nih. Ya. Di sini ada eta 1 gitu kan? Ya. Eta satunya adalah ini kan banyaknya ini adalah si 1 gitu kan? Ya. Jadi eta satunya sama dengan kalau di sini di kasus ini eta satunya sama dengan 2. Ya, di sini ada 2 yang rusak. Oke. Nah, terus eta 2 kan yang di sini kan? Ya. Ini eta 2. Oke. Eta 2 adalah katanya eta 2 itu adalah si 1 tambah lihat dari sini. Eta 2 adalah si 1 tambah si 2. Berarti di sini ada si 2 ya. Yang mana si 2 itu adalah 3. Jadi eta 2 nilainya 5. Yang ini adalah 2. Jelas kan? Ya, oke. Berarti eta 3 nilainya adalah 6. Terus eta 4 berapa? 6 tambah 5 ya? 11. Nilainya 11. Yang terakhir itu 5 gitu. 5 ya ini ya, contoh yang ini ya. Oke. Nah, jadi di sini jumlah parsial ya kita akan mencari berdasarkan jumlahnya ya. Jumlah antar si ya. Si itu kan parsial ya. Si 1 untuk yang 1 jam pertama, 1 kilometer pertama, si 2 untuk 1 kilometer kedua gitu kan. Ya, oke itu secara parsial kita jumlahkan berarti kita sebut jumlah parsial. Oke. Sebenarnya yang yang paling sering muncul itu yang ya terutama untuk inventory untuk apa gitu ya. Oke. Nah, dengan kan kalau inventory kan kalau misalkan 1 jam pertama yang rusaknya ada 3 gitu ya, maka setelah 4 jam yaitu yang rusaknya ada berapa gitu. Nggak mungkin kurang dari 3 kan? Ya, oke seperti itu. Nah di sini oke n-nya 1, 2 dan seterusnya, n0-nya sama dengan 0. Rantai Markov yang didefinisikan dengan xn-nya adalah nu n. Berarti kita harus selalu fokus ke xn. Ya, oke. Kalau xn-nya sama dengan nu n, ya. Jadi ketika x1 itu adalah x1 adalah 2, x2-nya berapa? Kalau x1-nya sama dengan xn-nya sama dengan nu n, nih yang ini, ya. Oke.
Maka berdasarkan contoh kasus ini, ya, X1-nya sama dengan 2. Kan N1-nya 2 ini, ya kan? Ya, oke. X2-nya berapa? 5. Oke. X3-nya 6 dan seterusnya. Oke, jelas? Oke. Nah, justru yang kita lihat adalah ini. Oke. Jadi di sini ketika Xn plus 1 si J ini pasti akan lebih besar sama dengan I, benar nggak? Ya, karena di sini kata X yang ke N itu adalah I, gitu kan? Ya, oke. Terus berapa X yang ke N plus 1 itu pasti akan lebih besar sama dengan, ya, dia itu ya sama dengan I atau lebih besar dari itu, dari I, gitu ya. Jelas? Oke. Nah, oke, kita punya seperti ini, ya. Ketika kita ini akan sama dengan, kita akan pakai si ya. Si N plus 1. Oke. Untuk Xn plus 1, oke, kita konversi ke dalam si N plus 1. Yang mana si N plus 1 itu misalkan yang ini. Oke. Itu adalah, tadi J-nya itu adalah definisi untuk semuanya kan? Ya. J-nya itu berarti di sini kalau misalkan ada X4 itu sama dengan berapa tadi? Genep 6 tambah 5, 11 ya. Oke. Oke. Nah, kalau misalkan N plus satunya, berarti di sini kita definisikan misalkan N-nya sama dengan yang ketiga ya. Oke. Nah, jadi di sini kalau misalkan peluang, berdasarkan contoh ya, peluang Xn plus satunya berarti yang keempat, X4 gitu kan. Sama dengan, di sini case-nya ada berapa X4-nya? 11 gitu ya. Oke. Dengan syarat X1-nya ada berapa? 2, X2-nya ada 5, X3-nya ada 6, gitu ya. Nah, seperti ini kan yang kita dapatkan nih ya dari case ini. Oke. Nah, ini dari sini maka di sini peluang peluang ya bahwa di sininya si, ingat ya, kalau si itu berarti untuk setiap jam ya, untuk setiap kilometernya ya. Jadi dari kalau misalkan di sini si 4 berarti dia kilometer antara kilometer 3 sampai kilometer 4. Oke, segitu ya. Yang lainnya sebelumnya nggak bukan apa bukan ya bukan si gitu ya, si yang lainnya juga gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini si yang keempat itu akan sama dengan kita punya angka 11 dan kita punya angka 6. Si yang keempat adalah 11 dikurangi 6. Karena si yang keempat di sini nilainya adalah si yang keempat itu adalah 5. Jelas? Ya, oke. Jadi di sini si yang keempat itu si N plus 1 adalah J dikurangi I. Jelas? Oke. Kalau misalkan epsilon 1 itu adalah I1. Di sini epsilon 1 adalah 2. Gitu kan ya? Oke. Epsilon 2-nya dan seterusnya adalah yang terakhir adalah epsilon N. Itu adalah I dikurangi dengan I N min 1. Jelas? Kenapa jadi dikurangi sebelumnya? Karena ini adalah untuk setiap kilometernya, gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini karena kan kita tadi tahu definisinya bahwa variabel acaknya independen. Berarti si satu itu tidak dipengaruhi, si 2 di sini ada segini tidak dipengaruhi oleh si satu. Jelas? Oke. Bahkan si N plus 1 ada nilainya segini, ini tidak dipengaruhi oleh si N yang bernilai segini. Dipengaruhi enggak? Tidak. Oke. Jadi kita dapatkan seperti ini, si N plus 1 sama dengan J min 1. Jelas? Oke. Jadi nilai bersyaratnya ini jadi hilang karena saling independen. Oke. Dari sini maka kita dapatkan karena C-nya saling independen, maka kita dapatkan bahwa Xn min 1
sorry, xn plus 1 sama dengan J itu bersyarat terhadap xn sama dengan I. Ya. Nah, dari sini jadi untuk mendapatkan xn yang senilai J, ada syaratnya adalah xn plus 1 sebenarnya senilai J, itu syaratnya kita harus tahu xn-nya sama dengan I. Jelas? Oke. Nah, inilah salah satu sebenarnya ini adalah salah satu properti dari Markov yang hanya lihat satu periode ke belakang atau satu periode ke belakang. Oke, seperti itu. Jadi di sini kalau misalkan kita punya seperti ini, kita uraikan lagi ya. Ini adalah si satu, si 2 dan sampai dengan tambah itu akan sama dengan J, dan yang ini, yang XN ini adalah si satu sampai dengan si N itu sama dengan I gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini akan sama dengan kembali lagi ke sini ya. Oke. Ini maka peluang ini ya adalah peluang kita akan lambangkan dengan A, di sini J dikurangi I gitu ya. Oke, untuk J-nya tentu lebih besar sama dengan I. Itu sudah saya sampaikan ya. Kalau J-nya lebih kecil dari I, maka di sini J-nya lebih kecil dari I, maka di sini nilainya peluangnya adalah 0. Jadi kita dapatkan peluang seperti itu. Ya, oke. Di sini misalkan oke ya. Dari 0 tetap 0 ya. J-nya kan boleh tuh sama dengan ya. Boleh sama dengan nggak di sini? Boleh sama dengan nggak? Boleh ya. Itu berarti di sini asalnya dari 0 menuju 0 gitu kan? Oke, berarti kita definisikan A0 ada nih. Ya kan ya? Oke. Di sini I kan, yang ini I. Yang baris itu I, yang kolom itu representasi J. Oke. Nah, sekarang dari 0 ke 1 boleh kan? Ya. Ini kita lambangkan dengan A1, A2, A3 gitu kan? Ya. Sekarang dari 1 ke 0 ada nggak? Nggak ada. Ya, karena kalau penjumlahan nggak mungkin dia balik lagi ke belakang gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini 0 ya. Dari 1 ke 1 boleh ya kan? Berarti itu nambahnya ya ini akan sama dengan A0, bedanya gitu. Ya, peluangnya akan sama dengan A0 atau di sini peluang peluang J ini 1 dikurangi 1 berarti 0 ya kan? Dari 1 ke 1 kan 0 kan? 1 dikurangi 1 0 kan? Ya kan? Nah, terus sekarang kalau 2 dikurangi 2 J-nya 2 I-nya 2 0 gitu ya. Sorry. A 0, ya, berarti A indeks 0 gitu kan? Ya. Oke. Jadi di sini kalau misalkan di sini 2 dan di sininya 2 berarti A indeks. Jadi nilai di sini akan sama dengan nilai di sini akan sama dengan nilai di sini, ya. Oke. Nah, akibatnya A1 di sini akan sama dengan ini sama dengan ini. Oke. Nah, terus untuk bertambah 2 itu adalah A2. Untuk nambahnya 3 adalah A3 dan seterusnya. Nah, sekarang tapi Pak ini gimana kalau misalkan di sini kan jumlahnya itu harus 1 gitu ya. Kalau Tahingga mungkin nggak kelihatan lah ya. Kalau finite kelihatan. Nah, kalau finite misalkan di sini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke. 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke, ini finite-nya 5 N-nya ya. Oke. Jadi di sini adalah A0 gitu ya. Misalkan langsung aja 0,1 0, 0, 0, 0 gitu kan. Ya, oke. Yang ini misalkan dari 0 ke 1 nih. Dari 0 ke 1 adalah 0,2 misalkan. Nah, yang ini adalah 0,1. Yang ini pun ntar kita isi dulu 0,1, 0,2, ini 0,05, terus yang ini adalah 0,5, yang 4 itu adalah 0,15. Nah, sekarang yang kelimanya ada sisanya berapa? Ini 0,5 ya.
0,5, 8, 8, 9, habis ya. Jadi dengan 0,15 ini 0,1 aja ya, 0,1 di sini 0,5 gitu ya. 0,05 sorry ya, oke. Karena habis ini 0,1 aja. Oke. Nah, sekarang yang keduanya gimana? 0,1 ini 0,2 ini 0,05, 0,5 terakhirnya adalah sorry 0,05, oke, 0,5 terakhirnya adalah 0,15. Nanti nggak? Ya. Jadi jadi apa penjumlahannya di akhir ya, oke. Jadi satunya itu di akhir. Di sini 0, sorry, 0, 0,1, 0,2, 0,05, yang ini adalah 0,65. Jelas? Oke. Nah, jadi ya seperti ini ya. Ini adalah untuk jumlah parsial ya, jumlah parsial kalau dia itu ya apa? Finite gitu ya. Oke. Dan independen gitu ya. Kalau misalkan peluang apa satu rusak dalam 1 kilometer jalan gitu kan ya, itu adalah A1 gitu ya. Peluang dalam 1 kilometer jalan itu tidak akan rusak adalah A0. Gitu kan maksudnya kan? Oke. Nah, jadi ada 3 jenis rantai Markov untuk variabel acak independen ya. Oke. Untuk setiap kilometernya saling independen seperti tadi ya. Ingat case ini karena saling independen ini tidak berlaku untuk case antrian ya. Tidak berlaku juga untuk case tadi barang rusak ya. Oke. Nah, jadi kalau saling independen ya ini berlakunya untuk case-nya itu misalkan jalan rusak ya atau kejadian kecelakaan misalkan ya atau yang lain ya. Tadi tergantung X-nya itu apa? X-nya itu adalah jumlah. Kalau X-nya jumlah itu berarti kita pakai partial sum ya. Kalau X-nya nilai maksimum kita pakai suksesif maksima ya. Kalau X-nya itu sama dengan C itu sendiri ya kita dapat seperti ini ya. Oke, ini matrik peluang transisi saling bebas yang biasa aja. Oke, yang ya seperti itulah. Setiap kolomnya sama atau setiap barisnya nilainya sama. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kalau tadi saling bebas, kalau ini enggak, yang lain lagi gitu ya. Oke. Matriks peluang transisi yang lain lagi. Ada matriks peluang transisi yang disebut dengan random walk ya. Kalau misalkan ya kita bahasa Indonesia kan adalah pergerakan acak ya. Tapi kita jarang sekali me, apa, menerjemahkan random walk sih ya. Mungkin untuk kedepannya kita sebut dengan random walk. Oke, kalau misalkan ngobrol sama dosen ya sebut aja random walk. Jangan ini matrik peluang transisinya adalah pergerakan acak, nanti malah bingung gitu ya lawan bicaranya ya. Tapi matrik peluang transisinya random walk. Kalau gitu ngerti. Oke, seperti itu. Oke. Random walk satu dimensi. Oke, di sini pergerakan acak atau random walk satu dimensi adalah rantai Markov dengan ruang keadaan hingga atau tak hingga. Oke, bisa hingga atau tak hingga. Jika berada dalam keadaan I, maka dia akan tetap di I. Pertama akan tetap di I. Atau pindah ke salah satu keadaan. Pindahnya ke satu keadaan ya. Karena dia satu dimensi. Jadi kalau misalkan dia asalnya di I, bisa tetap di I, atau dia akan ke I-1, atau dia akan ke I+1. Ngerti kan maksudnya kan? Ya. Jadi kalau misalkan dari 3, dia itu akan ke 2, atau akan ke 4, atau akan tetap di 3. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya seperti ini, ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, misalkan seperti ini ya. Oke.
dia itu bisa tetap di nol, gitu kan? Ya, oke. Atau bisa berubah menjadi satu. Tapi nggak bisa jadi dua, nggak bisa. Oke. Kalau dia asalnya di satu, bisa ke nol, gitu kan? Ya kan? Bisa juga ke dua. Nggak bisa loncat ke tiga, nggak bisa. Ngerti kan? Ya. Oke. Kalau asalnya dua, dia bisa ke satu dan bisa ke tiga. Kalau tiga bisa ke dua atau ke empat. Kalau misalkan empat bisa ke tiga atau ke lima. Kalau lima, ya dia itu bisa ke empat atau diam aja di sini. Ngerti kan maksudnya kan? Ya. Oke, jadi gambaran Markov-nya seperti ini. Oke, kalau misalkan Anda cari keyword Markov, ya, Markov chain di di googling gitu ya. Oke, nanti Anda akan bertemu yang kayak kayak gini lah gambarannya ya. Oke. Oke, karena seperti ini, jadi di sini kita ada nilai peluang dari nol tetap di nol kan? Ya kan? Oh, ini ada peluang dari satu tetap di satu, sorry. Ada peluang dari dua tetap di dua, ada peluang dari tiga tetap di tiga, empat tetap di empat, lima tetap di lima. Nah, jadi peluang dari nol tetap di nol ini adalah kalau di sini R. Dari nol ke satu adalah di sini P nol. Ini R1, P1, ini R2, P2. Jelas? Oke. Okay. Nah, jadi karena dia satu-satu, ya, dia itu kalau dari nol, dia tetap di nol atau dia akan bergerak menuju satu karena satu dimensi. Jelas? Oke, okay, ya. Kalau asalnya dari satu, dia itu nggak mungkin ketiga, tapi dia itu bisa tetap di satu, bisa ke nol atau ke dua. Kalau dia itu asalnya di dua, dia bisa tetap di dua atau berubah ke tiga. Di sini adalah P2 gitu ya, peluangnya, ya kan? Ya. Atau berubah ke satu, ya. Berubah ke satu peluangnya adalah Q2. Oke. Dan seterusnya dan terakhir adalah oke, jadi di sini ini selalu kayak gini ya, selalu kayak gini matriksnya dan yang lainnya no ya. Jadi hampir hampir mirip dengan matrik diagonal gitu ya, tapi bukan matrik diagonal juga ya. Kanan kirinya satu nilai di kanan dan satu nilai di kirinya ada ya. Oke, seperti itu. Oke, di sini ya, maka kalau seperti ini ya, P0-nya pasti lebih besar sama dengan nol ya, bisa nol boleh, boleh. R0-nya lebih besar sama dengan nol ya, dan R0 ditambah dengan P0 itu oke, ini yang satu ya, yang nol dulu ya, yang nol dulu, yang ini dulu nih ya. R0 ditambah P0 itu sama dengan satu karena yang lainnya nol. Oke, jelas kan? Ya. Oke, sekarang yang satu, dua dan seterusnya ya. Oke, PI-nya itu lebih besar dari nol. Oke, di sini QI-nya lebih besar dari nol dan RI-nya lebih besar dari nol. Maka di sini QI ditambah RI ditambah PI sama dengan satu. Untuk I-nya dari satu, dua dan seterusnya. Kalau untuk yang nol ini spesial, ya, karena cuma dua R dan P aja. Tapi untuk yang lainnya ada Q-nya kan, ya. Maka untuk yang lainnya, untuk I-nya sama dengan satu, dua dan seterusnya di sini QI sama ditambah dengan RI ditambah dengan PI sama dengan satu. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan asalnya di I, ya, terus dia itu menjadi dalam satu langkah ya, oke, menjadi I plus satu, itu peluangnya adalah jadi dari kanan, dari sini ke kiri gitu kan, nambah kan, ya. Kalau 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 I-nya sama dengan nol, dia itu peluang ke satu, jadi peluangnya adalah apa? Ini dari nol ke satu peluangnya apa?
Oke, dari satu berarti kan nambah nih. Kalau dari satu ke dua, P1. Nanti dari dua ke tiga, P2. Oke, dari tiga ke empat, dari empat ke lima. Oke, berarti dari I ke I plus satu adalah, jelas? Oke, sekarang kurangi ya. I kurang satu, oke? Berarti kalau awalnya dari satu, dia itu ke kalau awalnya dari dua, dia itu ke, oke, ya. Dari satu ke nol adalah G1, oke? Dari satu, dari dua ke satu adalah, oke? Dari tiga ke satu adalah Q3 dan seterusnya. Oke, berarti di sini adalah Q J, gitu ya. Oke, oke. Yang mana J-nya itu di sini, J-nya itu adalah I, sorry, I ya, min 1. Oke, jadi kalau misalkan ke kanan, itu patokannya indeksnya itu adalah yang ini, yang awal, oke. Tapi kalau misalkan ke kiri atau balik lagi, patokannya yang ini. Nanti kan? Ya, oke. Indeksnya beda, ya. Tapi kalau misalkan R0 ya dari 0 tetap ke 0, dari satu tetap ke satu gitu kan. Ini mah kan I tetap ke I gitu ya. Oke. Itu adalah RI, indeksnya seperti itu. Oke. Jadi ini adalah peluang apa rumusan untuk pergerakan acak atau random. Oh, oke. Contohnya di sini misalkan ya, pertimbangkan model antrian, oke, waktu diskrit nih. Ya, waktu diskrit itu berarti dalam 1 menit pertama, 2 menit pertama, atau dalam 1 jam pertama, 2 jam pertama gitu ya. Oke, nah terus dengan kondisi paling banyak satu pelanggan tiba, jadi nggak boleh lebih dari dua pelanggan yang tibanya, harus satu-satu yang datang. Oke, ya iyalah kalau misalkan ada dua dua datang ke satu teller ya gimana ngelayaninnya kan satu-satu ya. Oke, ngerti kan? Ya. Oke. Dan satu pelanggan selesai. Oke, teller ya menyelesaikan satu pelanggan untuk setiap itunya ya. Oke. Oke, pada satu periode. Oke, berarti ya si tellernya mungkin bisa menyelesaikan dalam 1 menit ke, atau dalam 2 menit ke, atau dalam 1 jam ke gitu ya. Oke. Misalkan satu periode satu pelanggan. Oke, pada satu periode satu pelanggan datang, peluangnya adalah alfa. Ya. Ini pelanggan datang, satu pelanggan datang. Oke. Dan peluang pelanggan tidak datang adalah satu dikurangi alfa. Itu peluang pelanggannya tidak datang. Ketika ada pelanggan dalam sistem pada suatu periode, oke, suatu pelanggan, oke, di sini pelanggan akan selesai, peluangnya adalah beta, ya. Dan tidak ada pelanggan, peluang tidak ada pelanggan selesai adalah satu min beta dalam satu periode itu. Ya, misalkan XN adalah jumlah pelanggan, oke, dalam sistem pada akhir periode N, tentukan peluang PI, QI, dan RI. Oke, nah yang pertama adalah R0 dulu, ya, R0 dan P0 ini spesial. Oke, jadi di sini R0 dan P0 ini satu hal yang berbeda karena dia nggak ada key-nya. Oke, nggak ada key-nya ya. Oke, dan sekarang yang R0 itu adalah, kalau R0 ini adalah di sini tidak ada satu pelanggan yang datang. Oke, kan dari nol tetap nol. Ada nggak pelanggan yang datang? Nggak ada. Oke, berarti di sini R0-nya sama dengan kalau nggak ada pelanggan yang datang, di sini adalah satu min alpha. Jelas? Oke. Sekarang panel, panelnya itu berarti di sini asalnya nggak ada yang dilayani, terus jadi ada satu orang yang dilayani kan? Berarti itu adalah satu orang yang datang. Satu orang yang datang berarti adalah alfa. Oke, berarti kita punya matrik transisi ya. Di sini adalah 0001 sorry 1
Di sini 1, yang ini adalah 1 min alfa, 1 min alfa, dan yang ini adalah yang lainnya 0. Jelas? Ya, oke. Nah, sekarang yang kedua nih, yang 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Oke. Yang ke I lah, gitu ya. Oke. Nah, untuk yang ke I nih ya, kita pakai fungsi seperti ini. Ya. Peluang, ya, ketika dia N-nya ke N-nya itu sama dengan J, maka Xn plus satunya akan menjadi K. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan peluang dari awalnya 1, ya, terus ini jadi N plus satunya, sorry, awalnya di sini 1 gitu ya, N plus satunya jadi, oke, bentar ya, 0 dulu ya, oke, di sininya 0, ya, nilainya 0. Terus di sininya 0, oh yang tadi ini 1 min A, oke. Terus 01 ada alfa yang tadi, ya, oke. Nah, ini masih yang tadi. Nah, sekarang kalau misalkan di sininya adalah mulainya adalah J-nya ini lebih besar dari 0 ya. Oke. Untuk J-nya 0 ini ada. Oke, sekarang urusannya J-nya lebih besar dari 0. J-nya bisa mulainya dari 1, bisa mulainya dari 2 gitu kan? Oke. Kalau mulainya dari 1, oke. Terus K-nya itu ini random walk. Berarti hanya satu bergerak ke kiri atau satu bergerak ke kanan. Oke. Nah, di sininya adalah sorry, J min 1 berarti di sini adalah kalau 1 di sini 1 J 1 dikurangi 1 kan? Jadi dari 1 ke 0, dari 1 ke 0. Yang ini kan? Yang ini nilainya apa gitu kan? Oke. Yang ini nilainya adalah kalau asalnya 1 dari 1, asalnya ada 1 orang, ya, terus jadi 0 orang, apakah ada pelanggan yang datang? Enggak, enggak ada pelanggan yang datang. Oke, nah pertama itu. Terus dari 1 orang jadi 0 orang, berarti kan ada 1 orang yang selesai dilayani, gitu kan? Ya, berarti di sini adalah beta. Jadi untuk apa dari 1 ke 0 atau dari 2 ke 0 atau dari 3 ke 0, sorry, dari 1 ke 0 atau dari 2 ke 1 gitu kan, ya, atau dari 3 ke 2 gitu ya, oke, itu peluangnya adalah 1 dikurangi alfa dikali dengan beta. Jelas? Oke. Nah, oke, berarti di sini adalah 1 kurang alfa dikali dengan beta. Yang ini pun nanti 0, ini 1 kurangi alfa kali beta gitu ya, dan seterusnya. Oke, jelas? Oke, jadi diagonal yang ini nilainya adalah 1 kurang alfa, 1 kurang alfa kali beta. Oke, nah sekarang yang ini dulu lah, ya. Oke, yang nambah dulu nih, ya. Asalnya J-nya misalkan di sini J-nya 3, ya. XN-nya XN sama dengan 3 gitu ya. Dengan syarat, sorry, berapa peluang N plus satunya itu sama dengan 4 gitu kan ya. Oke, karena dia apa, cuman satu, nambahnya satu-satu kan, dan ngurangnya satu-satu. Oke, berapa peluang XN-nya 4 kalau misalkan di awalnya adalah 3. Oke, kalau misalkan di sini ya, asalnya ada 3, oke, asalnya ada 3 menjadi 4, berarti di sini ya nambahkan orang yang antrinya, ya kan? Kalau nambah orang yang antrinya asalnya 4 jadi 3, ya. Sorry. Asalnya 3 jadi 4, ya. Asalnya 3 jadi 4, berarti yang antrinya nambah kan? Oke. Nah, di sini sorry, ini dulu ya. Nah, J-nya itu harus lebih besar dari 0. Kalau misalkan J-nya 3, maka K-nya itu adalah 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi berlaku kan untuk yang ini kan? Ya kan? Ya, oke. Nah, jadi di sini kalau nambah berarti layanannya selesai nggak pada periode itu? Enggak, ya. Karena layanannya tidak selesai pada periode itu, ya. Oke, berarti di sini adalah 1 min beta. Oke. Nah, terus di sini karena nambah 1 orang, peluangnya adalah alfa.
Jelas ya? Oke. Nah, terus sekarang ini tinggal urusan R-nya ya. R-nya gampang, itu adalah satu dikurangi dengan satu min alfa dikali dengan beta, terus dikurangi lagi dengan eh, 1 min beta dikali dengan alfa. Oke, ini akan didapatkan alfa beta ditambah dengan 1 min alfa dikali 1 min beta. Oke, Anda coba aja sendiri. Pokoknya dapat seperti itu. Oke, ini adalah dia itu akan tetap ya ketika J-nya adalah satu maka K-nya pun akan sama dengan satu. Ya, oke. Jadi untuk case ini matriks transisinya jadi seperti ini. Di sini 0, di sini 0, tadi berapa? Alfa ya? 1 min alfa, 1 min alfa. Terus di sini 0 ke 1 itu alfa. Oke. Dari 1 ke 0 itu adalah dari 1 ke 0 itu adalah 1 min alfa, 1 min alfa dikali dengan beta gitu ya. Oke. Dari 1 tetap 1 itu adalah alfa beta, terus ditambah dengan 1 min alfa kali 1 min beta gitu ya. Oke. Kalau di sini satunya di sini 2 ya. Ini 0, di sini 3, ini 0, di sini 4. Ini 0 dan seterusnya ya. Oke. Nah, dari 1 ke 2 itu tadi apa? Yang ini ya. Alfa dikali dengan 1 min beta. Yang lainnya 0. 0 dan seterusnya. Jelas? Oke. Nah, sekarang kalau misalkan di sininya untuk 2 ya. Dari 2 ke 0 berapa? 0. Ya. Oke. Dari 2 ke 1 1 min alfa kali beta. Jadi kan? Ya. Oke. Dari 2 ke 2 alfa beta tambah 1 min alfa kali 1 min beta. Itu kan? Ya. Oke. Dan dari 2 ke 3 adalah alfa kali 1 min beta. Oke, gitu ya. Oke. Di sini 0 dan seterusnya, oke. Dan yang ininya pun sama. Ketiga di sini 0, di sini 0, ini yang ini ya. Terus ininya ke sini, ininya ke sini. Gitu kan? Ya, oke. Nah, jadi di sini didapatkan Q satunya itu sama dengan Q2, didapatkan Q2-nya sama dengan Q3-nya juga sama dengan Q1, Q2, Q3 itu ya. Oke. Nah, biasanya bentuk ini bentuknya itu jadi seperti ini ya. Oke, bentuknya itu jadi ini adalah R0 nilainya tertentu ya. Ini adalah P P0 nilainya tertentu gitu kan. Ya, oke. Di sini adalah Q, di sini adalah R, di sini adalah P gitu ya. Ini 0 0 0 0 0 gitu ya. Terus di sini adalah 0, Q juga, R juga, P juga, di sini 0 gitu kan. Ya, oke. Dan seterusnya. Jelas? Oke. Nah, jadi kondisi ini kita sebut dengan random walk. Oke. Random walk yang akan kalian pelajari di sini adalah hanya untuk satu dimensi aja. Ya. Ada yang loncatnya itu dua, loncatnya tiga, ada. Gitu ya. Oke. Ada random walk 2 dimensi, ada random walk 3 dimensi gitu ya. Tapi uh, untuk kuliah ini kita akan belajar 1 dimensi dulu. Oke. Ada pertanyaan tentang random walk? Tidak ada? Oke. Nah, satu lagi adalah sukses run. Ya, oke. Secara detail mungkin akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang ya. Tapi saya akan perkenalkan dulu sukses run itu apa ya. Jadi di sini namanya juga sukses run ya. Kalau dia sukses dia akan run gitu ya. Kalau dia berhasil dia akan berjalan. Oke.
maju terus. Tapi kalau dia nggak berhasil, udah gagal. Oke, di sini maka kalau misalkan dia mulainya jadi nol, terus berhasil, dia akan ada key nol. Oke, nah kalau mulainya dari satu, ya, mulainya dari satu di sini kan, kalau dia berhasil akan ada ya peluangnya sebesar key satu. Dan kalau dia gagal, ya akan balik ke nol sebesar P1. Oke. Kalau dia udah mulai di dua nih, ya kan ini dari satu tuh bisa naik ke dua tuh. Oke. Kalau dia udah mulai di dua, kalau dia berhasil akan naik ke ketiga kan, ya. Oke. Nah, kalau berhasil dia akan naik ketiga dengan peluangnya adalah Q2. Kalau gagal akan langsung jadi nol. Oke. Akan langsung jadi nol. Di sini peluangnya adalah P2. Di sininya nol. Beda kan sama yang tadi kan? Ya. Oke. Nah, kalau misalkan dia sudah mencapai tiga, ya sudah mencapai tiga, dia berhasil akan mencapai empat, akan mencapai empat dengan peluang Q3, gitu kan? Ya. Nah, kalau dia gagal, maka dia akan balik ke nol dengan peluang P3. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini Q1 dengan P1 itu lebih besar sama dengan nol, ya. Yang mana QI lebih besar dari nol, PI lebih besar dari nol, dan QI plus PI plus QI plus RI itu akan sama dengan satu. Untuk I-nya itu mulai dari nol dan seterusnya. Oke. Di sini hanya I ini akan sama I sama dengan satu, hanya dapat dicapai dari keadaan I. Oke. Terus kasus khusus ini muncul ketika mengkaji keberhasilan dari suatu percobaan berulang. Oke. Yang terdiri dari dua kemungkinan, yaitu keberhasilan atau sukses dan kegagalan atau fail, ya. Nah, terus misalkan peluang berhasilnya itu adalah sukses adalah alfa dan peluang gagalnya itu adalah beta atau 1-alfa, maka keberhasilan berjalan ini atau suksesan R terdiri pada percobaan N, maka nilai-nilai peluang matriks peluang transisi tersebut adalah berarti di sini untuk setiap ini kalau misalkan alfa, ya, setiap keberhasilan itu adalah alfa, maka di sininya ini akan jadi alfa, di sini alfa, di sini alfa, di sini alfa. Di sini hanya ada berhasil dan gagal gitu ya. Berarti nggak ada tetap di satu, nggak ada ceritanya ya. Berarti di sini satu satu, di sini nol, di sini nol, di sini nol. Ya, cerita gitu. Nah, kalau misalkan gagal itu adalah beta, yang mana beta itu 1-alfa, berarti di sini beta, di sini pun beta, di sini pun beta, di sini pun beta. Gitu. Oke. Oke, nah untuk kasus di mana ya case-nya seperti ini ya, kasus ini. Kita lihatlah contohnya ya, pada acara permainan televisi misalkan, ya, anggaplah bahwa kontestan setelah memenangkan K dolar pada permainan berikutnya akan mendapatkan K plus $1, misalkan seperti itu ya, Ini mah kayak Who Wants to be Millionaire, ya. Sekali salah dia udahan gitu kan, ya. Walaupun ada beberapa bantuan gitu ya. Nah, tapi di sini kalau dia benar akan tambah lagi $1 hadiahnya, benar akan tambah lagi $1 gitu ya. Oke, dengan peluangnya ini peluang suksesnya adalah Q misal. Kontestan akan dikeluarkan dari permainan dan tidak dapat apapun dengan peluangnya adalah 1-. Kalau misalkan berani lanjut misalkan gitu ya. Nah, ketika berani lanjut dia berarti kalau benar dia uangnya akan bertambah, kalau misalkan gagal ya dia uangnya akan kembali ke nol gitu ya. Dia nggak akan dapat apa-apa. Ceritanya seperti itu. Misalkan kontestan mulai dari $1, tentukan peluang transisi model kemenangan dengan N kali bermain sukses. Nah, kita akan lihat nanti. Di sini P0-nya adalah 1, tentu Q0-nya adalah 0. Karena dia mulainya $1.
Di sini karena kontraknya mulai dengan $1, Untuk PI tentu itu akan sama dengan P karena di sini dia atau ada apa? Tidak mendapatkan apapun ya. Kalau gagal dia peluangnya P dan kalau berhasil dia peluangnya Q. Mungkin nggak dia akan tetap enggak ya. Karena di sini gagal atau sukses. Berarti di sini R satunya adalah 0, Q satunya adalah Q. Setiap langkahnya ya peluangnya sama ya. Jadi kita akan dapatkan di sini matriks peluang transisinya adalah satu, di sini adalah 1, 2, 3, 4, N-nya 5 misalkan ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sorry 0 ini ya. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 0 berarti seperti itu kan? Ya. Nah, terus sekarang apa? Dari 1 dia mungkin nggak jadi $0? Mungkin ya. Karena menjawabnya salah gitu kan. Dari $1 dia jadi $0, berarti di sini adalah P1-nya sama dengan P P. Terus dari 1 mungkin nggak dia masih setelah menjawab masih dapat $1? Enggak, karena apa? Dia itu ya jawabannya salah atau benar gitu ya. Dan ketika benar peluangnya adalah Q. Di sini 0 gitu kan. Kalau dia kalah 1 kali udahan ya. Berarti di sini P-nya ya. Jadi dari 2 bisa langsung bangkrut gitu kan? Ya. Kalau dia, nah di sini 0. Berarti gitu kan? Ya, Nah, jadi di sini asalnya 3 bisa langsung bangkrut kalau dia dengan peluangnya P gitu kan? Ya. Dari $3 tidak akan mendapatkan $1 gitu kan? Ya. Dari $3 tidak akan mendapatkan $2, dari $3 tidak akan mendapatkan $3, dari $3 bisa mendapatkan $4 gitu ya. Tapi kalau dia sudah mendapatkan $4 ya udah beres. Kuisnya udahan gitu kan? Ya. Berarti di sini kalau udah 4 tetap 4 yang absorb tadi. Berarti di sini 0 0 0 0. Nah, seperti ini disebut dengan sukses lah. Dia bisa berlanjut kalau dia itu sukses ya, dan tidak bisa berlanjut kalau dia itu gagal. Berarti kita akan lihat di pekan depan lebih detail lagi ya, membahas tentang random walk yang tadi ya, yang random walk yang satu-satu itu ya, dan sukses run ya. Kalau misalkan dia sukses lanjut, kalau misalkan dia tidak sukses ya udahan gitu ya.